Saya tuh pakai balance cuman $500, itu udah profit sampai $1,000. Aduh, bingung nih, banyak banget yang saya harus hafalin gitu. Tenang aja, kalau kalian masih stay di sini, saya bakal kasih tahu di akhir caranya kayak gimana untuk ngelihat candle itu langsung paham, nggak perlu ngehafal. Ada satu teknik yang sering banget saya pakai ketika saya trading hingga saya bisa dapetin profit sampai ribuan dolar, yaitu candlestick confirmation. Hal ini bakal penting banget buat kalian yang masih pemula, dan saya pastikan kalian itu harus nonton sampai habis karena saya akan share teknik di mana kita itu nggak perlu ngafalin beberapa macam pattern candle. Itu kalian cukup pahami satu hal yang saya bakal share di akhir nanti. Jadi pastikan kalian nonton sampai habis dan dengerin secara detail. Nah, supaya nggak terlalu lama, kita bakal langsung aja deh ke depan layar saya ini. Yuk! Oke, jadi di sini teman-teman udah bisa lihat ya, confirmation candlestick, yaitu gimana cara kita entry agar kita bisa akurat. Dan di sini kalian udah bisa lihat ya, di sini saya itu sampai dapetin profit lebih dari $1,000 teman-teman. Bahkan di sini 1.620. Ini baru cuma dari satu account saya. Ada beberapa account saya lagi yang lainnya yang saya nggak masukin screenshotnya di sini. Di sini saya mau nunjukin ya, nanti saya bakal buka porto juga tapi secara sekilas aja. Dan ingat, ini bukan flexing, saya cuma mau nyontohin dan bukti nyata gimana saya mempraktekkan hal ini ke market, dan saya pengen hal ini bisa menjadi edukasi buat kalian supaya kalian bisa dapetin cuan juga di market. Oh ya, ini untuk update portofolio saya itu sering banget share ke channel Instagram saya. Kalian bisa lihat di sebelah saya ini. Bahkan waktu itu saya MC $500 pun saya share di sana. Saya cuan, saya share di sana. Kita ngobrol santai, saya share juga di sana. Saya kadang-kadang bales-balesin tuh chat dari kalian. Mungkin kebanyakan dari kalian datang dari channel IG saya untuk nonton video YouTube ini. Dan kita juga ada Zoom gratis ya setiap minggu, itu di VIP Billionaire Trader. Itu dimana member kita itu dapetin outlook dan juga PDF trading dari nol. Kalian juga bisa lihat testimoninya di sebelah saya ini. Ini beberapa cuan dari member-member kita yang udah gabung di sana. Kalau kalian mau gabung nanti cek di deskripsi di bawah. Oh ya, sekarang kita bakal lanjut lagi. Yang pertama, apa sih yang kita harus ketahui? Dan di sini teman-teman itu harus tahu dulu ya, pembentukan candle itu kayak gimana. Nah, bakal saya zoom sedikit. Nah, ini kalian harus paham ya, ketika sebuah candle itu terbentuk, dia itu ada yang namanya opennya, ada close-nya, ada high-nya, ada low-nya. Maksudnya gimana? Kita akan contoh dengan candlestick yang hijau aja ya. Yang merah ini mungkin akan saya hapus supaya lebih gampang untuk mencontohkan buat teman-teman semua. Saya rasa saya nggak bakal hapus, saya mau pindahin aja nih. Oke, kita pindahin sini. Nah, kenapa dia bisa pembentukannya dan bentuk candle itu kayak gini? Jadi itu bentuknya muncul dari sini teman-teman. Kita open itu artinya harga mulai dari sana. Di sini dia open, lalu harga itu sempat naik banget sampai titik high, lalu dia turun. Nah, turun dia sampai ke low ini. Nah, turun sampai low ini, lalu dia naik dan dia naik lagi, dia close-nya di sini. Nah, jadi ini adalah bodinya. Sorry ya kalau ini gambarnya nggak lurus. Nah, ini bodinya. Harganya sempat naik, tapi dia turun lagi. Makanya dia membentuk seperti ini. Dan di sini juga harganya sempat turun, tapi dia naik lagi. Itu kenapa dia ada garis seperti ini. Begitu juga untuk yang merah ini. Saya bakal geser lagi, saya bakal ajarin teman-teman secara detail supaya kalian itu paham. Cuma nggak ngelihat, oh ini candlestick merah artinya turun, nggak gitu aja. Itu ada arti pentingnya juga. Untuk candlestick merah ini berarti open dia di atas, dia sempat naik, turun, lalu dia naik lagi, dan dia berhenti sini. Oh ya, ini close ya, sorry ini typo, ini close. Nah, artinya ini bodinya teman-teman. Ini badan candlenya. Dia sempat naik tapi turun. Sempat turun tapi langsung naik lagi. Jadi dia membentuk seperti ini. Nah, itu hal penting yang pertama kali kalian harus pahami. Lalu sekarang kita bakal next ya. Di sini kita harus tahu juga gimana cara kita memahami candlestick. Karena candlestick itu ada beberapa macam bentuk. Yang pertama itu ada long candle. Long candle itu bentuknya kayak gini, yang kayak tadi ya kita udah belajar. Dan yang kedua itu ada Marubozu candle. Ini typo juga nih, Marubozu candle. Nah, di sini Marubozu candle itu bentuknya candlenya itu hijau panjang tanpa sumbu atas atau sumbu bawah. Artinya gimana? Pembentukannya dia open di sini, dia close-nya di atas. Dia nggak ninggalin jejak
di atas atau di bawah teman-teman kayak tadi. Ini Marubozu candle. Jadi di sini itu artinya buyernya sangat-sangat dominan. Ini biasanya kita pakai kalau trading ketika dia breakout teman-teman. Jadi ketika dia break level resistance atau break level support itu kita bisa sell dan juga kita bisa buy nantinya teman-teman. Karena itu tekanannya sangat kuat dari buyer atau dari seller. Ini bullish Marubozu. Kalau yang merah itu bearish Marubozu. Lalu yang selanjutnya itu ada doji candle. Nah doji ini mungkin kalian agak bingung ya. Kenapa bentuknya garis kayak gini? Nah kalau kita udah paham pembentukan candle yang tadi, kalian pasti gampang ngertinya. Nah, untuk pembentukan standar doji, dia itu kan kayak gini. Nah, seperti tanda plus ini. Kenapa dia bisa tanda plus? Kalau kita udah belajar tadi, kita tahu dia open di sini, dia sempat naik, dia turun, lalu dia berhenti di tengah sini. Dan dia close di sini, makanya dia berbentuk plus. Karena dia sempat naik sebentar, sempat turun sebentar. Dan berhentinya atau closing candle-nya itu di dekat area open. Makanya dia berbentuk plus teman-teman. Lalu kenapa ada yang berbentuk garis seperti ini? Ini artinya harganya flat, dia nggak sempat naik, dia nggak sempat turun, dia datar aja teman-teman. Dan di sini kita udah bisa lihat ya, ada beberapa tipe doji candle, ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama namanya standar doji, yaitu bentuknya dia sempat naik, dia turun, kayak tanda plus inilah. Lalu ada long leg doji. Long leg doji ini ya kaki panjang. Jadi dia sempat naik tinggi, turun dalam, lalu dia berhenti di ketika opennya, yaitu dia dekat open dia berhenti, jadi kakinya panjang gitu. Lalu dragonfly doji. Nah ini menarik nih. Dragonfly doji artinya dia kan bentuknya kayak gini nih. Nah artinya dia ketika dia open di sini, turun harganya tiba-tiba, terus tiba-tiba naik lagi, berhenti lagi di sini. Closing candle-nya di sana. Makanya dia berbentuk seperti ini. Nah, yang ini. Lalu gravestone doji itu juga sama seperti dragonfly doji. Dia pembentukannya itu dia dari bawah open, dia sempat naik, dia turun lagi dan dia close di sana. Itu gravestone. Lalu for price ini yang seperti saya katakan tadi, dia open dan close-nya itu datar di sana, teman-teman. Kenapa bisa kayak gitu? Itu biasanya nggak ada buyer dan juga nggak ada seller, makanya dia garis segitu aja. Itu kalau pasar-pasar yang nggak liquid, itu kalian coba lihat aja turun ke time frame 1 menit, biasanya dia cuma garis-garis gitu aja, teman-teman. Nah, sekarang kita udah paham ya beberapa tipe-tipe candle. Jadi memang kita itu nggak bisa langsung kayak, oh ini pattern ini, artinya ini. Nggak bisa kayak gitu, kita harus pelan-pelan nih, kita kayak naik tangga, kita harus tahu dulu ya dari pembentukannya gimana, jenis-jenis candlenya kayak gimana. Sekarang kita bakal lanjut lagi. Oh ya, di sini candlestick reversalnya ini ada 3 pola teman-teman. Satu, ada pola dengan 1 candle. 1 candle itu artinya misalnya 1 doji gitu aja. Jadi itu doji kalau dia muncul itu adalah sebuah sinyal. Nanti saya ajarin gimana caranya. Lalu pola 2 candle yaitu artinya ada 2 candle, misalnya doji lalu dia ada Marubozu. Itu pola 2 candle. Lalu kalau 3, misalnya dia ada long candle, ada Marubozu, lalu ada doji. Nah itu misalnya 3 candle teman-teman. Jadi yang pertama kita akan bahas dulu dari pola 1 candle. Nah mungkin sekarang bakal saya langsung buka dari portonya supaya kita bisa belajar dan juga langsung nentuin kenapa bisa entry dengan pola tersebut. Tapi selanjutnya ini saya mau jelasin tentang kapan kita entry-nya kalau kita udah tahu pola-pola candle. Sebelum saya pergi ke sana, saya mau jelasin dulu. Kalian harus paham support resistance. Di setiap video saya selalu bawa kalian ke video yang ini. Ini artinya support resistance itu sangat-sangat penting teman-teman. Kalian bisa nanti klik aja di link di pojok kanan atas ini. Dan next, mungkin ini saya nggak usah jelasin ya, karena beberapa video saya udah sering banget jelasin. Dan next lagi, kita akan belajar dengan pola 1 candle. Pola 1 candle ini sebenarnya ada banyak. Tapi yang saya mau jelasin adalah yang paling sering saya manfaatkan. Yaitu di sini ada hammer candle. Ada inverted hammer candle, ada juga yang bilang ini pin bar. Dan di sini Marubozu candle. Dan di sini ada doji candle. 4 tipe candle ini itu sering banget saya manfaatin. Nah, hammer candle ini kalian udah bisa lihat ya, dari bodinya itu dia jauh lebih besar daripada dragonfly doji tadi karena dia ada badannya sedikit. Artinya pembentukannya gimana nih? Harusnya kalian udah paham ya kalau udah nonton sampai sejauh ini. Jadi dia open di sini, dia turun, dia naik lagi, turun dikit. Nah, kayak gitu. Jadi ada bodinya di sini. Nah, seperti hammer, seperti palu gitu loh istilahnya. Ini kalau dia muncul di area support,
itu adalah sinyal buy teman-teman. Itu artinya buyer udah mendominasi. Lalu untuk inverted hammer itu sama tapi beda kebalikannya aja. Jadi kalau dia muncul di resistance di atas itu udah namanya sinyal sell. Kita harus sell di sana teman-teman. Tapi ini ingat kalau dia di resistance. Tapi kalau dia di tengah-tengah muncul inverted hammer itu saya nggak bakal entry. Saya kacangin aja teman-teman. Karena ya kadang-kadang ada manipulasi di sana. Saya nggak mau entry. Mending saya tunggu aja nanti. Mending saya ketinggalan. Dan next lagi ada Marubozu candle. Marubozu udah saya jelasin tadi ya. Dia tuh saya benar-benar manfaatin ketika dia breakout. Kalau dia muncul itu kita berani untuk ikutan sana untuk dapetin momentumnya. Dan selanjutnya ada Doji candle. Nah untuk yang pola satu candle ini coba saya akan carikan contoh yang pas di portofolio MetaTrader saya dari history trading saya ya. Di sini saya udah tandai nih di M5 atau di time frame 5 menit itu ada. Kita bakal cari dulu. Nah ini teman-teman udah bisa lihat ya. Ini ada yang saya share. Saya tuh pakai balance cuman $500, itu udah profit sampai $1.000. Saldo saya sekarang 1.500. Ini ada di bawah. Ini kalian coba komen dong, ini saya bongkar portonya atau enggak nih di next video. Kalau rame saya bakal bongkar nih. Tapi di sini saya cuma jelasin dikit-dikit aja deh. Dan di sini kita akan cari di M5. Saya tadi udah nandain. Nah, ini dia teman-teman, kita udah ketemu yang namanya inverted hammer. Tapi inverted hammernya enggak warna merah. Karena ya kalian tahu lah di market itu enggak bakal sesuai plek ketiplek sama di buku. Tapi ya teman-teman udah bisa lihat di sini. Ini saya ada sell position di sini. Nah ini saya tandain. Saya sell itu karena saya ngelihat ada 2 kali inverted hammer. Contoh satu di sini, yang kedua itu di sini. Nah jadi ketika saya melihat 2 kali inverted hammer di area resistance, coba kita zoom out. Nah ini mendekati area resistance ya. Ini kita ambil. Nah ini ada support di sini. Kalian udah bisa lihat. Berarti kita bisa dapetin momentum di sana dengan sell position. Nah ini saya sell, saya langsung profit. Ini, aduh saya nggak tahu nih gimana ya caranya kita mencari ini history kita yang mana gitu. Tapi ya kalian cari sendiri lah sini. Saya hijau-hijau nih. Tapi ada kok yang merah, tenang aja. Dan di sini itu untuk yang inverted hammer. Lalu kalian juga bisa lihat kalau kita perhatikan dari Marubozu candle. Nah ini Marubozu candle yang nggak ada sumbunya. Oh ya, saya mau kasih tahu dulu. Marubozu candle itu nggak selalu dia tanpa sumbu kayak gini. Nggak selalu dia kayak gini hijau ini. Tapi kadang-kadang dia ada sumbunya. Tapi sumbunya sedikit. Itu artinya dia sempat lewat dikit, dia turun dikit gitu loh. Itu nggak selalu plek ketiplek kayak di buku lah. Nah ini juga kalau kita perhatikan dia adalah Marubozu candle bearish. Yang ini yang merah, dan ini yang merah lagi, dan yang ini merah kenceng lagi teman-teman. Tapi di sini dia emang udah mantul karena ini time frame-nya 5 menit. Lalu untuk doji saya belum ketemu contoh yang pasnya, tapi secara teori nanti kalian cari aja ketika dia berada di area resisten atau berada di area support, misalnya muncul doji gitu atau doji di atas, itu kita bisa buy atau kita bisa sell kayak gitu teman-teman. Dan next kita akan belajar untuk pola 2 candle. Kita akan cari lagi pola 2 candle. Nah ini salah satu yang favorit saya ya, yaitu bullish engulfing. Nah untuk bullish engulfing ini artinya apa? Artinya ketika harga turun itu candle selanjutnya itu dia menutupi candle sebelumnya kayak dimakan gitu loh teman-teman. Tapi di sini secara teori di buku kalau kalian lihat dia itu ada gapnya. Gapnya gimana? Dia kan closingnya itu di bawah ini nih. Nah di bawah ini dia closing. Lalu ketika open candle selanjutnya itu dari bawah. Dari bawah dan closingnya di atas. Intinya candle sebelumnya itu ditelan gitu loh teman-teman. Dihabisin. Itu artinya harga akan bergerak naik. Tapi yang sering saya temukan di market adalah bullish engulfing tuh yang kayak gini. Yang ini misalnya candlestick merah. Sorry, saya bakal ganti merah aja deh biar gampang kalian ngertinya. Nah, ini adalah candlestick merah sebelumnya. Lalu candlestick bullish engulfingnya itu biasanya dia opennya tuh di sini. Dia sejajar. Lalu ditutupin udah gini, biasanya nggak nge-gap gitu loh. Kalau cari yang perfect kayak gini mungkin sering, tapi saya nggak ngeh, saya lebih ngeh kalau dia bentukannya itu yang kayak gini teman-teman. Itu namanya bullish engulfing. Lalu untuk bearish engulfing itu juga sama aja, cuman dia bedanya kita ditelan sama yang merah. Intinya yang merah itu lebih besar dibandingkan yang hijau. Jadi ini biasanya muncul di resist. Kalau ini muncul di support.
di support. Lalu sekarang kita bakal cari contoh ke portofolio saya yang udah saya tradingkan dan teman-teman bisa lihat sendiri ya. Ini kita bakal cek lagi ya di mana nih. Ini M5 kalau nggak salah ya, M5 saya bakal cariin lagi. Nah ini teman-teman udah bisa lihat di M5 itu terjadi beberapa kali bearish engulfing. Nah ini kalian bisa lihat yang di atas ini dia candlesticknya ditelan nih. Nah ini kalian lihat yang di atas ini, dia itu candlestick hijaunya ditutupi sama candlestick merah. Lalu yang kedua dia ditutupi lagi sama candlestick merah. Makanya ini sebenarnya sayang banget saya itu agak telat entry-nya. Saya ketinggalan 1, 2, 3, 4 candle sebelumnya. Tapi menurut saya nggak masalah, saya masih bisa entry di sekitar sini. Ketika saya entry di sini, saya bisa TP di sini teman-teman. Walaupun kalau saya hold saya masih bisa TP di bawah ini, tapi ya menurut saya juga nggak tahu bakal sedalam itu gitu loh. Ya namanya market ya, kita nggak tahu dia bakal sampai mana. Kita bukan dukun juga ya, karena udah dapat yang lumayan. Kalau nggak salah sih itu trade saya yang ini, yang bawah ini, yang $221. Makanya saya lihat saya entry-nya 0,1 dapat $221 ya, saya TP teman-teman. Jadi itu pemanfaatan yang saya lakukan. Dan juga teman-teman bisa lihat di sini ini juga ada bearish engulfing ya di atas ini. Tapi ini nggak begitu jalan, saya itu TP-nya juga kecepatan ya. Dan sekarang kita bakal next lagi, yaitu ke pola 3 candle. Nah mungkin beberapa dari kalian udah ada yang kayak, aduh bingung nih, banyak banget yang saya harus hafalin gitu. Tenang aja, kalau kalian masih stay di sini, saya bakal kasih tahu di akhir caranya kayak gimana untuk ngelihat candle itu langsung paham, nggak perlu ngehafal. Nah yang selanjutnya itu ada pola 3 candle, yaitu morning star sama evening star. Nah kayak gini, evening star. Nah ini ada persamaan yang udah kita belajari tadi, yaitu mirip seperti doji. Jadi polanya ini adalah ada 3 candle. Yang pertama candlestick, ini untuk morning star ya. Yang pertama itu ada candlestick bearish yang panjang. Lalu yang kedua ada candlestick kecil di sini, entah dia doji atau dia full body tapi dia kecil, itu juga bisa. Dan yang selanjutnya itu adalah candlestick bullish yang hijau. Seperti ini, kadang dia menutupi candle yang bearish panjang ini, kadang dia menutupi cuma setengah. Itu udah kita bisa indikasikan morning star teman-teman. Begitu juga untuk evening star, itu cuma kebalikannya. Nggak usah saya jelasin terlalu detail supaya kita nggak ngabisin durasi video ya. Nah jadi untuk di sebelah kiri ini morning star itu maknanya awalnya sellernya itu menguasai, lalu market mulai bereaksi, ada yang beli ada yang jual, itu udah mulai bingung tuh market. Lalu selanjutnya buyernya masuk, nah itu udah sinyal bottoming, biasanya harganya langsung naik. Dan untuk penerapan di evening star itu juga sama, awalnya buyernya masuk, lalu udah mulai banyak yang sell, dikit yang buy, lalu ya bearish candle yang besar ini muncul teman-teman. Itu untuk pola 3 candle. Dan di sini saya udah tandain, ini ada polanya di M1 yang saya lihat. Kita akan cari M1, kita akan cari mana nih trade-nya yang kita lihat seperti evening star tepatnya. Dan di sini seperti biasa, market itu nggak akan plek ketiplek kayak buku, tapi kita akan dikasih clue teman-teman. Contoh di sini, kita lihat di atas ini. Nah, di atas ini saya udah klik ya. Nah, itu kalian lihat ada 1, 2, 3 candle kecil. Yang merah ini seperti long leg doji. Dan kalau di buku tadi kalian lihat dia itu cuma 3 candle, 3 pola candle. Tapi secara praktek mungkin nggak akan serapi itu. Kalian bisa lihat di sini ternyata kita dikasih 3 pola candle yang kecil-kecil teman-teman. Tapi ini saya tetap bisa manfaatkan dan teman-teman udah bisa lihat ya. Ketika saya sell itu langsung dia drop signifikan. Nah itu mungkin saya menggunakan ilmu yang tidak saya hafalkan. Coba aja saya masih kaku dengan Morningstar harus 3 candle. Kalau nggak 3 candle saya nggak entry. Nah kalau saya tetap berpatokan kayak gitu, saya nggak bakal dapetin cuan. Dan di sini inilah saat-saat yang kalian pasti tunggu, yaitu gimana cara kita memahami candlenya tanpa perlu ngehafal dan tanpa perlu kaku dengan yang namanya pola-pola tadi, yaitu kita paham yang namanya candlestick psychology. Nah,
psikologis dari candle itu kita harus benar-benar pahami, dan juga kita harus tahu dari support resistance. Kita harus tahu ketika dia open dan dia close, itu kita tahu apa yang terjadi di sana. Karena ada sebuah teori yang mengatakan market action discount everything. Artinya pergerakan market itu udah menunjukkan segala yang terjadi. Kalau candlesticknya kecil artinya orang-orang pada bingung entah dia mau nge-buy atau mau nge-sell. Jadi marketnya nggak begitu bergerak. Kalau dia Marubozu hijau atau bullish Marubozu, itu udah jelas buyernya mendominasi, harga bakal naik. Kayak gitu. Itu kita harus pahami psikologi dari candlenya. Contohnya kita bakal coba buka lagi yang tadi. Teman-teman udah bisa lihat ya. Kita harus tahu simpelnya. Mungkin kalau kita nggak usah hafalin dia evening star, kita harus tahu ketika harganya ini misalnya long candle atau Marubozu kalian sebut, dan ketika dia mulai candlesticknya mulai makin kecil, nah kita harus udah curiga. Dan di sini apalagi dia udah di resistance nih. Ini di harga 3321. Kalau kita geser ke kiri, kalian udah lihat ini ada support sebelumnya di area 3321. Kita harus paham psikologi tersebut itu benar-benar ada. Dan juga di sini kalau kita lihat lagi, ketika dia supportnya itu di break dan kita lihat nggak ada candle yang makin kecil dan mulai naik, itu udah indikasi kalau harganya bakal dibanting ke bawah. Contoh, kalau kita mau tahu kapan dia akan di rebound, kita bisa lihat dari bentukan candlenya ini. Kita lihat dia udah agak ngebentuk uni di sini. Dia turun tapi candlenya kecil mulai naik dikit langsung naik banget. Nah ini kalian udah bisa lihat di sini. Ketika turun banget, dia candlenya kecil banyak banget nih. Lalu candlenya mulai naik, dan ini ada long candle, ada Marubozu. Lalu dia dibawa naik signifikan. Lalu yang di sini gimana? Yang di sini itu nggak ada candlestick kecil-kecil yang berkumpul kayak di sini. Nah itu teman-teman, kalian harus mulai pahami secara psikologi candle. Apalagi saya udah ajarin nih, kalian harus tahu kapan dia open dan kapan dia close, kenapa bentuknya doji, kenapa bentuknya Marubozu, kenapa long leg, kenapa gravestone, kenapa dragonfly, segala macem lah. Tapi itu emang nggak harus dihafal. Saya pun sebenarnya nggak hafal karena saya catat aja, saya tahu gitu loh teman-teman. Dan mungkin itu aja video saya kali ini. Saya juga mau tanya ke kalian, kita bongkar satu persatu nggak hasil trade saya sebelumnya. Kalau kalian ini mau dibuat, kalian komen di bawah. Dan juga kalau kalian lebih greget lagi, share ke story kalian deh, tag saya, tolong dong bahas ini gitu. Jadi kalau makin banyak yang request, saya bakal langsung buatin video ini. Dan saya harap video itu bisa menjadi pembelajaran buat kalian. Oh ya, di Billionaire Trader itu kita ada VIP gratis ya, yang mana itu ada Zoom mingguan, kadang-kadang sama saya, kadang-kadang sama tim dari BT. Kalau kalian mau gabung itu semuanya gratis, cuma butuh modal trading aja. Kalian nanti bisa cek di deskripsi di bawah. Nah, saya rasa itu aja video saya kali ini. Mudah-mudahan membantu buat kalian yang lagi memulai trading dan masih struggling nih. Buat kalian yang ada pertanyaan bisa tanya di kolom komentar di bawah atau masuk ke channel IG saya, reply salah satu di sana, saya pasti akan jawab teman-teman. Sekian saja video saya kali ini, mudah-mudahan membantu buat kalian yang lagi trading. Sebelum video ini berakhir, jangan lupa untuk di like, komen, dan juga subscribe, and thank you.